Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertaubat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29.
Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan nggak terawih, 21 terawih, 22 perek lagi, 23 masuk lagi, 24 nggak ke masjid. Temennya tanya, kenapa nggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, nggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir. Antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Solat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang solat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya. Ada yang mendapat potongan tahanan. Waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. Wa dhunuba maghfuratun. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau nggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini.